Ya, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Ya, alhamdulillah. Setelah kita bermain terkait dengan peta peduli disabilitas, marilah kita bersama-sama kembali untuk melihat rangkuman yang sudah dikerjakan oleh 3 kelompok ini. Kita lihat dulu yang kelompok pertama, yaitu terkait dengan tangan, kaki kaku dan kecil. Nah, ini masalah ini kita akan arahkan kemana di sini? Apakah ke RBM atau rehabilitas berbasis masyarakat, atau kelurahan, posyandu, Pak RT, pendamping PKH, puskesmas, sekolah, dan dinas sosial. Nah, dari yang kelompok 1 itu tangan, kaki kaku dan kecil itu masuk kepada rehabilitas berbasis masyarakat. Benar ibu ya? Ya. Kelompok 2? Iya Pak. Ya. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Dikurung di kamar sendirian. Nah, kelompok 1 itu mengarah kepada Pak Lurah, ya. Jadi untuk bisa membantu disabilitas dalam hal masalah selalu mengurung diri di kamar, itu melaporkan kepada kelurahan seperti itu. Benar ya Bu ya? Iya Pak. Iya, benar. Dilanjut pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini kita ambil contoh satu saja terkait dengan hidrosepalus, yaitu yang paling bawah, baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya. Nah, ini dirujuk kemana? Kata kelompok 2 ya, yang sudah dimusyawarahkan itu dirujuk ke kelurahan dulu, melaporkan ke kelurahan, ke RT dulu ya Bu ya, ke RT dulu ya. Ya. Kemudian yang kedua kelurahan, kemudian yang ketiga pendamping PKH. Nah, ini juga bisa membantu para disabilitas yang tidak untuk memeriksakan ke rumah sakit karena kesulitan biaya itu. Kemudian bisa ke dinas sosial itu Bu. Nah, ini yang perlu kita musyawarahkan, yang sudah dimusyawarahkan itu. Kemudian yang kelompok yang ketiga itu adalah para pelegia. Nah, di sini kita lihat dari masalahnya itu adalah contoh yang pertama, sering murung dan menangis. Nah, ini arahnya kemana? Yaitu ke rehabilitas berbasis masyarakat, bisa juga ke pendamping PKH yang melaporkan ke pendamping PKH, kemudian ke dinas sosial. Jadi orang yang sering murung dan menangis itu biasanya langsung merujuk ke rehabilitas berbasis masyarakat, kemudian bisa juga ke pendamping PKH dan dinas sosial. Nah, itu ya Bu, yang peta disabilitas, peduli disabilitas yang sudah kita rembuk bersama tadi. Kemudian daripada itu kita lanjut kepada pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Nah, pelayanan disabilitas berat di masyarakat itu, penyandang disabilitas perlu ada akte kelahiran, ya, perlu ada akte kelahiran, KTP, BPJS agar bisa mempermudah itu. Harus ada pelayanan ini, situ, ya, harus ada pelayanan ini.
Jadi akte kelahiran, KTP dan BPJS harus ada itu. Nah, kita bantu itu, Bu. Baik itu lewat pendamping BKH, baik itu lewat kelurahan, LT dan dinas sosial. Itu rujukannya. Kemudian yang berikutnya, informasi terkait dengan akte kelahiran. Jadi kita juga harus memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran. Rujukannya kemana, Bu? Rujukannya biasanya kalau udah akte kelahiran Kelurahan, Pak. Kelurahan, oh Pak. kelurahan ya. Ya. Kemudian kemana lagi? Di spenduk. Oh di spenduk ya. Kemudian setelah itu kita mendapatkan akte kelahiran, kan gitu ya. Ya. Jadi penyandang disabilitas juga dapat diberikan informasi terkait dengan akte kelahiran di situ. Kemudian yang berikutnya adalah mempermudah penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat, baik itu di masjid, musola, gereja. Kemudian yang kedua, parkir di tempat-tempat umum khusus disabilitas. Biasanya parkir itu di parkiran itu ada khusus disabilitas di situ. Ada gambar biasanya di situ. Gambar roda itu ya, Pak. Ya, ada gambar roda. Itu biasanya khusus untuk difabel atau disabilitas. Pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel. Jadi biasanya juga ada pintu-pintu khusus bagi orang yang disabilitas atau difabel. Kemudian pembuatan RAM toilet khusus untuk difabel. Jadi mempermudah bagi orang yang difabel itu dibuatkan sebuah toilet khusus agar lebih mudah dan lebih nyaman untuk menggunakan toilet itu. Berikutnya, bagi penyandang disabilitas memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bermasyarakat di lingkungan. Seperti di sini adalah pentas seni, arisan, karang taruna, kemudian ngopi bersama di situ ya. Cangkruan ya, Pak. Ya, cangkruan itu juga perlu diberikan kesempatan itu. Kemudian yang berikutnya memberikan informasi jika terdapat keluarga atau penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Termasuk di sini adalah dinas sosial, lembaga-lembaga masyarakat, bisa juga ke pendamping PKH yang ada di dampingan masing-masing di situ. Ini ibu-ibu yang sudah saya paparkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, mohon disampaikan ke saya. Ada kira-kira pertanyaan terkait dengan difabel di sini? Pelayanan Jelas, Pak. sudah jelas ya? Jelas. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Ibu.